Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, dari kelompok model pendidikan dan model pembelajaran, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri Ainun, yang kedua Mbak Isna Fitri Nurjana, yang ketiga Kholida Fitria, yang keempat Mbak Lucia Nadia Vitaloka, dan yang terakhir Mbak Medelin. Saya akan menjelaskan mengenai model pendidikan. Adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan belum memerdekakan peserta didik? Memerdekakan itu sendiri berarti guru dan muridnya memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Tujuan Merdeka Belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Merdeka Belajar itu bahwa proses pendidikan harus membahagiakan. Kita lanjut. Model pendidikan sebelum era 2000 dan model pendidikan era reformasi. Yang pertama, sistem pendidikan dilakukan secara sentralistik. Segala kebijakan pelaksanaan kegiatan pendidikan bersifat serba uniformistik dan sentralistik. Sedangkan model pendidikan yang dilakukan adalah model pendidikan klasik. Sentralisasi ke desentralisasi. Pemerintahan maupun swasta yang mempunyai keterpanggilan mengadakan pembaharuan mencari solusi untuk menjawab tuntunan zaman tentang kebutuhan pendidikan yang relevan. Terbentuknya model-model seperti kurikulum berbasis kompetensi, manajemen berbasis sekolah, life skill, komite sekolah, dan dewan pendidikan. Kita lanjut lagi. Pendapat ilmuwan tentang kebijakan pendidikan. Menurut Paulus Wirotomo, yaitu investasi pendidikan di Indonesia yang tidak mampu membebaskan manusia dan permasalahannya untuk menjadi manusia. Yang kedua, Winarno Surahman. Pendidikan itu memanusiakan manusia dan belajar untuk hidup. Ini yang tidak disadari oleh kebanyakan guru. Kita lanjut. Untuk peningkatan mutu, kualitas guru, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, kurikulum pengajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, bahan ajar. Yang kelima, alat bantu pembelajaran. Dan yang keenam, manajemen sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Isna. Baik, selanjutnya, model pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pendidik sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Menurut Ratna Megawangi dalam bukunya berjudul Pendidikan Karakter, solusi yang tepat untuk membangun bangsa berpendapat bahwa pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Selanjutnya, dasar pendidikan karakter. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara telah memberikan kontribusi yang besar dalam pendidikan karakter yang memerdekakan dan membentuk karakter kemanusiaan yang cerdas dan berakhlak mulia. Model pendidikan karakter ini menjadi solusi dalam mengembangkan dan membangun pendidikan nasional yang mengalami dampak buruk di era globalisasi. Kemudian konsep Ki Hajar Dewantara yaitu sistem AMONG. Guru Pamong harus menerapkan agar ing ngarsa sumtulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Mampu mendorong dan mendampingi supaya tetap terarah. Secara psikologis, anak-anak memerlukan teladan yang baik untuk mengembangkan sikap dan potensinya. Sehingga trilogi peran keluarga, sekolah, dan masyarakat mampu menjadi pemicu pembentuk karakter anak itu sendiri. Selanjutnya, model pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Model pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah yang tidak hanya bertujuan melaksanakan dakwah Islam, tetapi juga memajukan pendidikan dan pengajaran, menghidupkan sifat tolong-menolong,
mendirikan tempat ibadah dan wakaf, mendidik dan mengasuh anak-anak agar menjadi umat Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan alam sekitar. Selain itu, pengembangan organisasi Muhammadiyah berusaha ke arah perbaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, model pendidikan Muhammad Syafi'i. Model pendidikan Muhammad Syafi'i ini bertujuan pendidikan dan pengajaran membentuk secara terus-menerus kesempurnaan lahir dan batin mengikuti perkembangan masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan kemajuan. Kurikulum yang dikembangkan adalah kurikulum pendidikan dasar dan beberapa mata pelajaran yang khusus. Sedangkan metode pendidikannya adalah sekolah kerja, pekerjaan tangan, dan produksi kreasi. Di samping itu, sistem pendidikan yang diterapkan yaitu pendidikan Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang model manajemen berbasis sekolah atau MBS. Model MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Manajemen berbasis sekolah intinya adalah memberikan kewenangan terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan kualitas secara terus-menerus. Selain itu, manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya yaitu penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan atau stakeholder yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya, selanjutnya akan masuk ke pembahasan model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah teknik atau cara penyajian yang digunakan guru dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Nah, macam-macam model pembelajaran, ada yang kurang inovatif dan ada model pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran inovatif, salah satunya ada beberapa yang kami sampaikan yaitu example non-example. Model pembelajaran ini menggunakan gambar sebagai media pembelajaran dalam penyampaian materi pembelajaran. Kemudian ada model pembelajaran problem solving, suatu penyajian materi pelajaran yang menghadapkan siswa pada persoalan yang harus dipecahkan atau diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Luciana. Ya, kemudian saya di sini akan menjelaskan model pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project-based. Model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Kemudian belajar berdasarkan diri self-directed learning. Belajar untuk memiliki keterampilan dalam aktif, inisiatif yang tinggi, banyak ide, dan penuh semangat dalam belajar adalah individu yang memiliki kemampuan self-directed learning yang tinggi. Kemudian model selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Madeline. Yang selanjutnya, model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning merupakan model pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran tatap muka atau face-to-face dalam pembelajaran jarak jauh atau online yang menggunakan berbagai media virtual. Jadi, dalam prosesnya, siswa belajar tatap muka sesuai jadwal yang sudah ditentukan, ditambah dengan pembelajaran online di luar jam belajar. Pembelajaran online ini
bisa dalam bentuk forum diskusi, pemberian tugas, maupun pengumpulan tugas. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.